Halo semua. Pada video kali ini saya mendapat sebuah servisan ya, seri laptop merek Acer 722 atau D270 sama gitu. Ini kode mesinnya ya, L7071 dengan masuk pada kondisi mati total ya, kondisi mati total. Nah, setelah saya analisa, nah ini saya akan tunjukkan ya proses penganalisanya. Setelah saya analisa, hal yang saya lakukan adalah ya, pertama, tidak, chargernya mau masuk ya, chargernya mau masuk. Oke, tapi nilai 3,3 ini nggak keluar ya, dan saya telah mengganti pada komponen Ki14 dan Ki11 ya, ini ya, saya ganti, keluar 3,3. namun terjadi lagi masalah di area tombol switchnya di sini ya, itu nggak keluar 3,3. dan ternyata saya cek di skematik, kaki 34 itu nyambung ya, nyambung ke komponen Ki11 kaki 3. Dan saya memutuskan di situ untuk menarik kabel ya, dari kaki 3 komponen Ki11 ke kaki tombol power 34 situ ya. Dan laptopnya mau hidup. Namun terjadi lagi masalah. Laptopnya nggak mau mengisi daya baterai ya. Nggak mengisi daya baterai. Setelah saya analisa di pin 123, di pin 12 soket baterai itu, pas saat colok charger nilainya 19 volt, yang seharusnya 19 volt itu tidak nyebrang ke sini, ke pin soket baterai 12 gitu. Oke, setelah saya analisa kembali, saya coba mengakali ya, dengan cara melepas ataupun mengganti komponen PQ4 dan PQ5 ya. PQ4, PQ5 itu adalah jalur charging baterai. Namun tetap sama saja, ketika colok baterai, colok charger, komponen PQ4 dan PQ5 itu menunjukkan reaksi komponennya panas berlebihan. Dan bahkan kalau ditetesi cairan thinner ya, ini keluar asap tuh, dan sangat panas sekali. Oke, untuk analisanya nanti saya akan tunjukkan di skematik ya. Saya akan bahas bagaimana caranya mengakali mesin ini supaya mau charging ya. Soalnya komponen PQ10 dan PQ11 saya ukur pun nilainya sama, normal ya, nggak ada masalah. Panas juga tidak ya. Ini mesin kanibalan ya. Nih, karena mesinnya sama, jadi saya akan bahas di sini ya. Yang perlu saya ganti ya di mesin yang ini ya. Oke, ini udah saya lepas dan saya pindah ke sini ya, pindah ke sini. Oke, ketika saya melihat skematik, melihat buku panduannya, saya ini mengira-ngira dulu gimana caranya kalau saya lepas ini ya. Saya lepas di komponen PQ5, apa reaksinya ya. Dan ternyata sama saja, laptop mau hidup, cuman nggak mau charging. Namun panas atau shortnya hilang. Oke, komponen-komponen di area sini tetap saya pertahankan ya, dan tidak saya ubah ataupun saya buang. Ini cukup rumit ya sebenarnya. Oke. Namun pada akhirnya saya mendapatkan solusi bagaimana cara mengakalinya, yaitu dengan cara melepas komponen PQ5 ya. Ya. Komponen PQ5 saya lepas, tapi PL nya masih tetap ada
Oke, sebagai jembatannya ke baterai. Oke. Jadi pada saat PQ5 saya lepas komponennya, jalur sinyal 19 volt dari adaptor tidak langsung ke soket baterai pin 1 pin 2. Jadi saya colok baterai pun tidak terjadi panas ataupun konslet ya, dan mesin hidup normal, ampere menunjukkan 1000 mA lebih gitu. Dan ketika tidak menggunakan baterai, ampernya menjadi 0, sekian ya. Namun laptop tetap mau hidup. Dan di sini saya akan menunjukkan ya, dan ini proses chargingnya ya. Ya, udah bisa mengisi hingga 62% ya. Ini sangat normal sih. Itu yang sebelumnya di sini hanya stuck di situ-situ saja, tidak mengisi. Ini sudah bisa mengisi. Dengan baterai sudah saya ganti menjadi baterai baru, dan baterai lamanya ternyata udah short ya, udah drop jauh. Saya ganti dengan yang baru. Namun tentunya tidak sekedar hanya mengganti baterai ya, tapi tetap pada analisa mesin ya. Oke, kenapa bisa ya baterainya cepat short dan komponen di area block charging ini short juga. Oke, nanti saya akan bahas di skematiknya ya. Nah, saya akan share skematiknya. Saya akan tunjukkan di mana letak menggantinya. Oke, next ke skematik ya. Ya, oke. Kita ke skematiknya ya. Jadi yang terlihat pada layar ini adalah rangkaian skematiknya Acer 1722 ya. Nah, yang saya tunjukkan ini adalah jalur baterai, yang mana pin atau soket baterai itu berkode PJP2 ya. Di situ bisa dilihat pin 1, 2 saling terhubung, dan pin 2, 3, 4, 5 itu adalah jalur sinyal baterai ya. Nah, yang 78 itu kalau dari simbolnya adalah jalur ground. Oke. Hal yang saya lakukan dalam proses penanganan mesin Acer One 722 yang tidak mau mengisi baterai ya, yang mana ketika naik baterai terjadi konsleting ya, atau ada komponen yang short, menunjukkan reaksi panas berlebihan ya. Jadi pin 1, 2 pada konektor baterai itu adalah nilainya positif ya. Nilai positif yang dijembatani atau ditahan oleh PL2 ya, itu adalah lilitan ya. PL2 lilitan, kemudian keluar menjadi bat plus ini, yang akan digunakan mesin ya, tegangan yang akan digunakan mesin. Nah, kemudian yang komponen yang mengalami short itu ada pada PQ 4 dan PQ 5. Oke, saya tunjukkan. Oke, PQ 4 dan PQ 5 ya. Jadi pada rangkaian block charger ya, ini block chargernya Acer One 722. Jadi pada rangkaian ini, yang mana pin itu adalah sinyal dari tegangan adaptor ya. Kemudian melewati PD2 adalah dioda. Kemudian sampailah kepada MOSFET PQ4 ya, yang mana kaki 1, 2, 3 itu nilainya mutlak 19 volt dari adaptor. Namun pada sinyal 19 volt itu tidak bisa langsung ya masuk ke kaki 5, 6, 7, 8. Nah, bisa masuk nanti ada perintah atau ada instruksi dari kaki 4 ya, karena nih jenis MOSFET-nya adalah P channel gitu. Nah, setelah kaki atau sinyal 19 voltnya masuk ke
kaki 5678, kemudian melewati PR atau resistor ya, melewati resistor dan menjadi B+. Nah, selanjutnya melewati PL 18 dan PL berapa ini? PL3 ya, PL18 dan PL3. Nah, pada kasus ini ketika baterainya naik atau baterainya dicolokkan, kemudian chargernya dicolokkan, seharusnya ada instruksi untuk mengisi baterai ya. Namun pada nyatanya ada komponen yang justru malah menunjukkan reaksi konslet atau short ya. Komponen itu ada terletak pada PQ 4 dan PQ 5. Nah, ini sama-sama menggunakan MOSFET jenis P channel atau jenis bipolar ya. Nah, pada komponen ini saya sudah menggantinya dengan komponen yang baru, namun tetap sama saja dua komponen ini selalu jebol ya. Selalu jebol dan baterai juga tidak bisa masuk ya, masuk charging. Untuk baterai ID-nya tetap terbaca ya. Jadi proses cas masuk, tapi tidak mau menambah daya baterai, tidak mau mengisi charger, tidak mau mengisi tegangan baterai ya. Jadi setelah berputar-putar cukup lama dan saya juga sudah mengganti PQ10 dan PQ11, hasilnya juga sama dengan sebelumnya, tetap PQ4 dan PQ5 itu jebol. Nah, jadi saya mengira-ngira dulu ataupun mencoba gitu untuk melepas PQ4, kemudian menghidupkan mesinnya, dan ternyata mesinnya hidup. Namun yang terjadi baterai tidak bisa dipakai ya, atau tidak sama sekali menerima daya, dan persentase baterainya pun juga tidak akan terbaca. Kemudian saya mengembalikan PQ4 ini atau komponen PQ4 ini ke mesinnya. Nah, kemudian saya tukar kembali dan PQ5 ini saya cabut atau buang, dan seharusnya ini nggak boleh ya. Nah, saya mencoba dulu, mudah-mudahan salah satu penyebabnya mungkin ini ya. Nah, seharusnya sih banyak cara, namun saya mencoba untuk membuang MOSFET ini yang ada pada PQ5. Setelah PQ5 saya cabut atau saya lepas, mesin laptop mau menerima baterai, dan anehnya baterai mau mengisi daya atau bisa langsung charging baterai. Dan pengisian pun normal gitu. Nggak ada masalah. Jadi oke lah, saya simpulkan pada kasus mesin Acer One ya 722, kasus tidak mau charger baterai ya. Jadi saya melepas komponen ini aja gitu pada PQ5 MOSFET-nya. Namun yang lainnya tetap saya pertahankan gitu. Dan laptopnya pun solvet ya. Seperti yang di video di awal tadi ya, mau mengisi daya baterai. Dan kasus pun saya anggap telah selesai gitu. Dan untuk jangka waktu ataupun keamanannya saya nggak bisa mastiin ya, ini mampu bertahan berapa lama. Yang penting pada kasus ini ya udah solvet ya, itu kalau persepsiku ya. Nah, untuk teman-teman teknisi lain dan mungkin ada jalan solusi ataupun cara masing-masing, silakan di komen aja. Itu, mari kita sama-sama diskusikan, mari kita sama-sama bahas cara penanganan atau pengerjaan mesin-mesin laptop dengan baik dan benar sesuai dengan SOP-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat.